pasar yang tepat dalam bidang industri kreatif, kita ambil contoh anyaman dari daun lontar yang dibuat oleh ibu-ibu di Flores. Anyaman sebenarnya merupakan produk yang sudah lama digunakan masyarakat dan cara pembuatannya sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, bagaimana kita bisa membuat produk anyaman tetap relevan dengan tren masa kini? Bagaimana kita bisa mencari target pasar yang sesuai untuk produk anyaman ini? Kebingungan awal yang sering terjadi adalah 1. Berfokus pada pembeli atau customer oriented, di mana kita mencari target pasar terlebih dahulu, baru membuat desain produk yang sesuai. 2. Berfokus pada produk atau product oriented, di mana kita membuat desain produk sesuai prinsip dan estetika yang kita miliki, baru mencari target pasar yang sesuai. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dari dua opsi. Keduanya memiliki kelebihan dan ketantangan masing-masing. Jika kita memiliki idealisme tertentu dan kekuatan dalam desain, tentunya dapat membuat produk terlebih dahulu sebelum mencari pasar yang sesuai. Tantangan dari tahap ini adalah kita harus mencari pasar yang sesuai atau mengedukasi pasar dengan sesuatu yang baru. Jika kita lebih fleksibel dengan desain, maka opsi mencari pasar terlebih dahulu menjadi opsi yang lebih disarankan. Tantangan dari opsi ini adalah bagaimana menyesuaikan desain kita dengan pasar yang dijadikan target pasar. Untuk produk di industri kreatif, termasuk industri kria, sangat disarankan untuk para pengrajin untuk berani memulai dan membuat sesuatu terobosan atau inovasi produk. Produk ini kemudian dibuat menjadi suatu koleksi atau katalog yang dapat ditawarkan kepada pasar yang telah dianalisis dengan baik. Dengan melakukan hal ini, kita telah berani menunjukkan identitas produk kita dan menjadi nilai lebih dari brand atau merek dagang kita. Lalu, kembali ke pertanyaan, bagaimana cara mencari target pasar atau pembeli yang tepat? Sebelum mencari tahu caranya, kita perlu mengetahui definisi pasar. Pasar merupakan target yang akan dilayani oleh kita atau pemasar. Menargetkan pasar yang tidak tepat hanya akan membuang waktu, tenaga, dan sumber daya yang kita miliki. Untuk menghindari hal tersebut, maka penting bagi pengusaha untuk mencari pasar yang tepat. Hal-hal yang harus kita lakukan adalah 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kelompok calon pelanggan berdasarkan karakteristik yang berbeda, berdasarkan kebutuhan, karakter, atau perilaku pelanggan yang mempengaruhi pola pembelian. Dengan melakukan segmentasi pasar, pemasaran akan lebih terarah dan efektif sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan 4 faktor. Yang pertama, faktor geografis. Kita membagi pelanggan berdasarkan tempat tinggal pelanggan seperti kabupaten, kota, provinsi, atau bahkan negara atau benua apabila kita ingin menargetkan pasar internasional. Yang kedua, ada demografis. Kita membagi pelanggan berdasarkan informasi seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan mereka. 3. Psikografis. Kita membagi pelanggan berdasarkan sifat, gaya hidup, atau kepribadian mereka. Dari situ kita bisa memahami apa yang pasar inginkan dan cara menuju pasar tersebut. Yang keempat, perilaku. Kita membagi pelanggan berdasarkan kebutuhan, kegunaan bagi pelanggan, keuntungan ketika digunakan, tingkat loyalitas pembeli atau pelanggan, dan frekuensi pembelian. Yang kedua, analisis kompetitor atau pesaing. Tanpa memandang skala bisnis kita, kompetitor atau pesaing siap bersaing dengan bisnis kita dan perlu diperhatikan, entah itu lokal, nasional, atau multinasional. Yang dimaksud analisis kompetitor di sini adalah penelitian strategis yang berfokus pada pengumpulan dan peninjauan informasi tentang perusahaan pesaing yang menawarkan produk yang sama atau serupa. Pesaing yang menawarkan produk yang sama disebut pesaing dekat atau direct competitor. Sedangkan pesaing yang menawarkan produk yang serupa disebut pesaing jauh atau indirect competitor. Yang kita harus pelajari dari kompetitor atau pesaing adalah 1. Kemiripan dan perbedaan produk yang mereka tawarkan. 2. Segmen pasar yang mereka targetkan. 3. Harga produk. 4. Strategi dan jalur penjualan termasuk cara mereka mendekati pembeli dan menawarkan produk mereka. Kita dapat menganalisis semua poin-poin tersebut melalui riset offline maupun online. Misalnya di media sosial atau website yang mereka miliki.
Keberadaan kompetitor yang sudah terlebih dahulu berjualan sebenarnya dapat membantu kita dalam hal menilai penerimaan pasar terhadap produk tersebut, sehingga kita dapat cepat menentukan arah gerak kita untuk meningkatkan penjualan serta mengetahui faktor-faktor yang terbukti menghambat laju perkembangan. 3. Menentukan harga. Setelah menentukan segmentasi pasar dan menganalisis kompetitor yang ada, kita perlu menentukan harga yang cocok untuk produk dan target pasar kita. Seperti yang dijabarkan di modul menetapkan harga produk. Hal pertama yang perlu ditentukan adalah tujuan dalam menetapkan harga, laba, volume, atau citra, atau image dari merek dagang. Kemudian, kita perlu mengetahui secara detail faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi harga produk. Terakhir, kita dapat menentukan harga produk dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Pertama, penetapan harga berdasarkan biaya atau cost-based method. Kedua, penetapan harga berdasarkan nilai atau value-based pricing. Dan ketiga, penetapan harga berdasarkan kompetisi atau competition-based pricing. 4. Membuat pesona. Apakah pesona itu? Pesona adalah bentuk gambaran pasti dari berbagai jenis orang yang mewakili target pasar kita. Mulai dengan pengumpulan data demografis, tingkah laku, kepribadian, hingga bagaimana cara mereka dalam mengambil keputusan saat membeli sebuah produk yang didapatkan dari hasil penelitian tentang pelanggan. Idealnya kita membuat profil pelanggan yang seolah-olah mereka adalah nyata. Membuat pesona pelanggan dapat dilakukan dengan cara 1. Riset pelanggan atau calon pelanggan secara langsung. Riset dapat dilakukan dengan cara wawancara dan survei ke pelanggan atau calon pelanggan. Wawancara dapat dilakukan langsung atau online dengan membuat formulir digital atau mengirimkan daftar pertanyaan melalui pesan elektronik untuk mendapatkan sekelompok pelanggan atau calon pelanggan dengan kesamaan data untuk dijadikan sebagai suatu pesona. 2. Menggunakan data pelanggan yang sudah ada. Jika sudah memiliki data pelanggan, maka kita dapat menggunakan data tersebut dan mengelompokkan pelanggan yang memiliki kesamaan dalam berbagai faktor, seperti kesamaan demografis, tingkah laku, hingga bagaimana cara pelanggan menemukan dan mengkonsumsi produk kita. Tiap kelompok kemudian dapat dijadikan sebagai satu pesona yang mewakili target pasar kita. 3. Generalisasi berdasarkan interaksi dengan pelanggan. Data untuk membuat persona dapat diperoleh dengan berdiskusi dengan tim yang sering berinteraksi langsung dengan pelanggan. Lakukan riset sederhana dari beberapa pelanggan terbaik sebagai sampling kita. Lalu, yang perlu kita lakukan adalah membuat 3 hingga 5 persona dari beberapa kategori dari database pelanggan. Jumlah persona yang dibuat akan bergantung pada strategi pemasaran yang ingin diterapkan. 5. Melakukan market testing atau uji pasar. Setelah melakukan 4 langkah tersebut, kita dapat melakukan yang sering disebut market testing atau uji pasar. Uji pasar dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan calon target pembeli terhadap produk yang telah ada. Karakter-karakter apa saja yang sudah bisa diterima, karakter apa yang kurang dapat diterima, dan karakter apa yang sepenuhnya ditolak. Uji pasar ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana dan tidak menggunakan banyak biaya. Misalnya, 1. Memulai produksi dengan skala kecil sehingga sudah bisa mengetahui potensi kendala operasional di kemudian harinya. 2. Menawarkan produk kepada kerabat yang bersedia memberikan kritik atau masukan secara objektif. 3. Memulai menjual produk secara online sehingga tidak memerlukan investasi besar dan stok produk yang banyak. Dengan menggunakan uji pasar ini, kita bisa menganalisis dan mendapatkan masukan berharga dan terus menyesuaikan produk dengan kebutuhan serta keinginan target pasar kita.